dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live event peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau 2026. Kali ini disiarkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, momentum peringatan Hari Raya Trisuci Waisak menjadi momentum untuk sama-sama mengingat kembali dan memaknai 3 peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha, dilanjutkan dengan pada saat mencapai penerangan sempurna dan hingga akhirnya wafatnya Sang Buddha. Dan nanti masyarakat atau umat Buddha yang sudah hadir di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah kali ini akan sama-sama menjelang detik-detik Waisak yang nantinya akan jatuh tepat pukul 15 lewat 44 menit 44 detik waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga pada saat detik-detik Waisak ini dilakukan akan ditandai dengan pemukulan gong yang menjadi tanda atau simbol kebangkitan spiritual dan juga pencerahan Sang Buddha. Selama 1 jam ke depan bersama saya Jason Sambo, pemirsa, kami akan hadirkan perbincangan dan juga refleksi bagaimana memaknai peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau 2026. Dan saya tidak sendiri kali ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Bante Kamsai Sumano Mahatera yang juga merupakan sekjen dari Walubi. Selamat sore Bante Kamsai. Ya, selamat siang, ya selamat sore. Ya, hari ini bisa jumpa lagi dalam suasana bersaudara. Baik, terima kasih Bante telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan ulas dan refleksi bersama. Tentu ini tidak hanya untuk umat Buddha saja, tapi juga seluruh umat yang ada di Indonesia di tengah berbagai tantangan dan juga kondisi di dalam negeri saat ini. Tapi pemirsa, sebelum kita berbincang bersama dengan Bante Kamsai Sumano Mahatera, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Walubi, Sri Hartati Murdaya. Berikut ini kami tampilkan untuk Anda. Peringatan Trisuci Waisak tahun ini yang diambil ialah Dharma sebagai sumber moral dan kebajikan. Subtema, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Tema tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan situasi dunia saat ini. Diwarnai oleh peperangan yang berkepanjangan antar negara, kenaikan harga energi sangat signifikan, serta ancaman krisis ekonomi berkepanjangan bagi umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan keadaan yang tidak diharapkan tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Dharma ajaran Sang Buddha, kita diajak menyadari adanya 4 kesunyataan mulia dan 8 jalan utama yang merupakan solusi untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemarahan, dan kebencian yang membawa derita, menjadi sumber kekuatan untuk memperoleh kesadaran. Kita perlu melatih diri untuk mewaspadai panca indera agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandai oleh kekotoran batin. Manusia yang mampu melihat kebodohan dirinya dengan penuh perhatian akan menyadari bahwa keinginan yang keliru dan keterikatan pada hawa nafsu duniawi yang tidak kekal pada akhirnya akan berujung pada kekecewaan. Manusia tidak dapat hidup selamanya dan tidak dapat terhindar dari kematian. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dimiliki pada akhirnya akan ditinggalkan. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak kekal? Pada akhirnya juga tidak dibawa pergi. Seorang yang memahami Dharma, Sang Buddha
tentu tidak ingin terus-menerus menderita. Ia tidak akan melampiaskan kemarahan dan kebencian kepada sesama, karena hal itu hanya akan menambah penderitaan dan kehidupan yang tidak kekal ini. Dan tentu pemirsa juga ada pesan Waisak yang diberikan untuk seluruh umat Buddha yang hadir dalam peringatan Tri Waisak berikut ini. Dan sama-sama kita mendengarkan kembali jelang detik-detik Waisak, pesan Waisak yang disampaikan berikut ini. Dan baik pemirsa, saat ini seperti Anda lihat saat ini di belakang masih dilakukan doa-doa nantinya jelang detik-detik Waisak pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Sudah ada ribuan umat Buddha yang hadir di sini yang nantinya juga akan sama-sama menjelang detik-detik Waisak yang sebelumnya nanti akan juga ditandai dengan tuntunan meditasi terlebih dahulu yang kerap kali memang dilakukan setiap tahunnya jelang detik-detik Waisak. Untuk itu saya mau berbincang dulu bersama dengan Bante Kamsai. Bante, untuk tema peringatan Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini adalah moral sebagai sumber kebijaksanaan. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan tidak hanya untuk umat Buddha saja tapi seluruh umat yang ada di tanah air, Bante? Ya, baiklah, Sang Buddha sudah kasih contoh yang sangat tidak bisa melupakan adalah beliau merenungkan penderitaan. Contoh, beliau lahir sangat sekali, ke depan pasti usia tua. Kalau sudah usia tua, ke depan lagi kemana? Sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan, ke depan lagi. Sampai di mana hidup ini? Kematian. Kematian apa lagi? Lahir lagi. Itu aja. Kalau tidak pakai bijaksanaan, pikiran itu hal-hal biasa. Padahal itu kita itu bagaimana menderita semua hidup. Apa beda sama orang yang di ruang tahanan mau keluar nggak tahu jalannya? Bagaimana kalau orang sakit mau sembuh belum tahu obatnya? Untung Sang Buddha saya yang cariin. Obat itu adalah merenungkan menderita semua itu, lalu bertekad dalam hati jangan ada sebab akibat yang sama. Itu adalah mulai dengan tidak berbuat jahat. Mulai sekarang. Kedua, banyak berbuat baik. Kalau masih lahir kembali lagi, tetapi dua-dua itu bertekad untuk tercapai nibbana, sucikan hati dan pikiran. Tidak lahir kembali lagi. Itu namanya dapat dari kebijaksanaan, keluar dari penderitaan. Itulah mengapa sangat terkait sekali dengan temanya Dharma sebagai sumber moral dan juga Betul. kebijaksanaan. Bante, tapi sebelum kita lebih dalam merefleksikan tema tersebut, saat ini saya melihat bahwa setiap tahunnya umat Buddha itu yang datang ke Candi Borobudur selalu mengenakan pakaian berwarna putih, seragam dari ujung depan sampai dengan ujung belakang, kita juga semuanya menggunakan pakaian warna putih. Makna dari warna putih ini sendiri apa, Bante? Sebenarnya kalau umum kan selalu kasih nama hitam itu jelek, putih itu suci. Kebetulan hari ini hari Sang Buddha tercapai jadi Buddha. Intinya tidak sedikit pun hitam ada. Kenapa? Hitam pikiran tidak ada. Kotoran batin. Hitam ucapan tidak ada lagi. Hitam perbuatan. Maka sucikan hati, itulah warna yang tidak ada tanda jelek sedikit pun. Maka warna yang paling bagus itu warna putih, karena tidak ada kotoran batin. Tidak ada kotoran batin itu sendiri, Bante, ya. Betul. Bante, saat ini ketika banyak pemirsa yang juga menyaksikan kita mungkin di luar Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah atau di daerah-daerah lainnya di Indonesia, Bante, di tengah kondisi saat ini banyak tantangan, tidak hanya secara global tapi juga di Indonesia. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh umat Buddha? Mungkin dilakukan dari lingkungan terkecil saja, mulai dari keluarga, tetangga sekitar, lingkungan sekitar, untuk kemudian bisa menyebarkan tadi. Temanya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan untuk bisa menjaga situasi saat ini. Ya, karena sekarang kita harus kontrol badan kita dengan melaksanakan sila. Contoh 5 Pancasila, semua umat Buddha
pasti sudah hafal. Apa itu? Bertekad tidak membunuh, bertekad tidak mencuri, bertekad tidak asusila, bertekad tidak membohong, bertekad tidak minuman keras. Ini semua nih bertekad yang sama. Berarti hal ini tidak ada yang mengganggu jiwa siapapun, makhluk apapun. Hari ini tidak ada barang apapun yang akan hilang diambil orang lain. Hari ini tidak menuju ke nafsu. Hari ini tidak ada ucapan yang tidak benar. Dan hari ini tidak ada seperti orang mabok-mabokan. Karena hati ini hari kesadaran buat umat Buddha. Itu sudah mulai sadar, itu sudah mulai start menjadi menuju ke karma baik nanti. Ucapannya baik. Kenapa? Kita rasa malu kalau perbuatan tidak baik. Rasa ketakutan akibat kalau berbuat itu. Mungkin takut juga ke depan lahir di alam tidak bahagia. Baik, Bante, kalau melihat juga situasi global saat ini, banyak contoh-contoh satu orang dengan orang lain bermusuhan, negara satu dengan negara lain bermusuhan begitu. Sementara tadi Bante bilang bahwa kita sebagai manusia harus melepaskan kemelekatan misalnya, artinya melepaskan kebencian. Bagaimana kita bisa menularkan itu ke sesama umat saat ini, Bante? Sebenarnya kebenaran sudah ada, tapi kita pilih yang nggak benar. Lahir, tua, sakit, kematian udah benar. Kenapa cepat-cepat lahir, cepat-cepat tua, cepat-cepat sakit, kenapa cepat mati sebelum waktunya. Dengan berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita cuma dijaga, dilawat aja cukup. Kita nggak sampai ada kebencian. Kita nggak suka ada sampai kemerkatan. Dari kebodohan sendiri. Sekuat apapun juga nggak kuat pasti lumpuh. Betul kan? Maka setinggi bintang juga jatuh. Matahari aja jatuh, apalagi bintang. Kalau pikiran macam-macam, lebih baik hukum alam itu sudah berbuat kita jadi damai. Hukum alam, begini kita musuh sama siang panat. Sekarang kita puji solehali. Mau diapain? Masa tiba-tiba matahari yang baik dan jahat sama kita? Tidak, cuma kita pakai kebijaksanaan melihatnya. Sabar sedikit, ada payung sedikit, ada tenda sedikit, minum sedikit. Udah itu aja daripada musuh hal-hal yang alami. Oke, kuncinya sabar tadi. Masih banyak berarti manusia-manusia umat saat ini yang belum bersabar menghadapi berbagai situasi saat ini ya Bante. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.